Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah statistika. Di sini kami akan mempresentasikan langkah-langkah mencari modus, yaitu dengan nama anggota kelompok 1 Wahyu Novita, 2 Fitria Nurul Aini, 3 Mariana Laili Kurniasari, 4 Yosua Arisandi, dan 5 David Widoyoko. Baik, yang pertama-tama dalam mencari modus, maka terdapat langkah-langkah yang hasilnya nanti akan masuk ke dalam rumus mencari modus itu sendiri. Di sini sudah ditampilkan kolom dengan beberapa data dan frekuensi. Yang pertama, data nomor 1 dengan angka interval 75 sampai 81 dengan frekuensi 4. Data yang kedua adalah dengan angka 82 sampai 88 dengan angka frekuensi 12, dan data yang ketiga adalah 89 sampai 95 dengan angka frekuensi 13. Selanjutnya, data dengan angka 96 sampai 102 dengan frekuensi 8. Kemudian data dengan frekuensi 103 sampai 109 dengan frekuensi 7, dan yang terakhir adalah data dengan angka 110 sampai 116 dengan frekuensi 6, dan totalnya adalah 50. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui data dan frekuensi pada masing-masing angka, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif yang pertama adalah dengan menggunakan angka frekuensi yang pertama, yaitu 4. Kemudian untuk mencari data frekuensi kumulatif di bawah 4, yaitu dengan cara angka frekuensi yang pertama ditambah dengan angka frekuensi yang kedua pada kolom yang kedua, yaitu 12, sehingga menghasilkan hasil 16. Kemudian untuk mencari yang kolom ketiga, sama seperti contoh yang di atas tadi, yaitu dengan cara angka frekuensi kumulatif pada kolom 2 ditambah dengan angka frekuensi pada kolom 3, sehingga menghasilkan hasil 29. Kemudian untuk mencari angka frekuensi kumulatif di bawahnya, yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan di atas tadi. Setelah kita mengetahui angka frekuensi kumulatif dari semua data, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah. Cara mencari nilai tengah yaitu data yang pertama dengan tepi atas ditambah dengan tepi bawah data yang pertama, kemudian dibagi 2. Contoh yang pertama adalah data yang pertama. Data yang pertama memiliki tepi atas 75, kemudian memiliki tepi bawah 81, kemudian dibagi 2, sehingga angka nilai tengah data yang pertama yaitu 75 ditambah 81 dibagi 2, yaitu hasilnya 78. Kemudian nilai tengah data yang kedua sama seperti data yang nomor 1 tadi, yaitu 82 ditambah 88 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 85. Dan kemudian untuk data ketiga dan sampai seterusnya, caranya seperti data 1 dan data 2 di atas tadi. Setelah kita menemukan nilai tengah dari tiap-tiap data, selanjutnya kita akan mencari yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Caranya yaitu frekuensi data pertama dikalikan dengan nilai tengah dari data yang pertama. Di sini data yang pertama yaitu dengan frekuensi 4 dan nilai tengah 78, sehingga apabila dikalikan menghasilkan hasil 312. Selanjutnya data yang kedua yaitu sama seperti yang di atas. Frekuensi yang kedua yaitu 12 dikalikan dengan nilai tengah yang kedua yaitu 85, sehingga menghasilkan hasil 1020. Selanjutnya untuk kolom 3 sampai ke bawah, yaitu caranya sama saja, mengikuti cara dari data nilai yang pertama dan nilai yang kedua tadi. Kemudian setelah kita mengkalikan frekuensi dengan nilai tengah, kita akan mulai menghitung nilai tengah dikurangi rata-rata, yaitu sebelumnya kita harus mencari berapa jumlah rata-rata dari data
yang sudah ada tadi. Dalam mencari mean atau rata-rata, rumusnya adalah sebagai berikut. Jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Di sini hasil dari jumlah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah adalah 4740. Kemudian frekuensinya adalah hasilnya tadi yaitu 50. Berarti 4740 dibagi 50, yaitu hasilnya adalah 94,8. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya tadi, kita kembali lagi kepada data pertama, nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Untuk mencari data yang pertama, yaitu berarti nilai tengah yang pertama dikurangi hasil dari mean tadi. Nilai tengah data yang pertama tadi adalah hasilnya 78. Kemudian dikurangi dengan 94,8, maka hasilnya adalah negatif 16,8. Untuk data yang kedua sama, yaitu nilai tengah data yang kedua dikurangi dengan hasil dari mean atau rata-rata tadi. Berarti 85 dikurangi dengan 94,8 sehingga hasilnya adalah min 9,8. Untuk data yang ketiga sama, nilai tengah yang ketiga 92 dikurangi 94,8 sehingga hasilnya adalah min 2,8 dan seterusnya. Kemudian kita ke kolom sebelah kanannya lagi, yaitu dengan rumus kurung tutup nilai tengah dikurangi dengan rata-rata kurung buka. Di sini maksudnya adalah kita tinggal mempositifkan hasil dari nilai di sebelah kolom kiri. Misalnya yaitu min 16,8 pada kolom sebelah kanan, maka tinggal diganti dengan angka positif. Dan sampai ke bawah juga mengikuti seperti yang di atas tadi. Setelah kita mempositifkan dari nilai tengah dikalikan dengan rata-rata, kemudian kita ke rumus selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa rumusnya adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Berarti di sini dari data yang pertama, nilai tengah dikurangi dengan rata-rata 16,8 dikalikan dengan frekuensi yang pertama juga, yaitu 4. Berarti 16,8 dikalikan 4 sehingga hasilnya adalah 67,2. Kemudian data yang kedua yaitu 9,8 dikalikan juga dengan frekuensi yang kedua yaitu 12 sehingga hasilnya adalah 117,6 dan seterusnya. Dan hasil akhir di sini adalah jumlahnya yaitu 442,4. Selanjutnya kita akan mengerjakan kolom di sebelah kanannya lagi. Berarti adalah setelah kita mempositifkan angka nilai tengah tadi dikurangi dengan rata-rata dan seterusnya, kemudian kita pangkatkan 2. Misalnya data yang pertama yaitu 16,8 dipangkatkan 2 sehingga hasilnya adalah 282,24. Kemudian 9,8 dipangkatkan 2 sehingga hasilnya adalah 96,4 dan seterusnya. Kemudian pada kolom sebelah kanannya lagi dan yang terakhir, di sini dijelaskan bahwa rumusnya adalah frekuensi dikalikan kurung buka nilai tengah dikurangi dengan rata-rata kurung tutup dipangkatkan 2. Berarti dari hasil kolom sebelah kiri yang barusan kita kerjakan yaitu 282,24 sampai ke bawah ini dikalikan dengan frekuensi pada sesuai dengan datanya. Misalnya jika ini data 1 maka juga dikalikan dengan frekuensi dari data 1 dan seterusnya. Kita coba untuk mengerjakan yang pertama yaitu 282,24 dari data yang pertama di sebelah kiri dikalikan dengan frekuensi data yang pertama yaitu 4 sehingga hasilnya adalah 1128,96. Selanjutnya untuk kolom yang kedua yaitu untuk
data yang kedua yaitu 96,4 dikalikan dengan frekuensi data yang kedua yaitu 12, sehingga hasilnya adalah 1152,48. Dan kolom yang ketiga adalah 7,84 dikalikan dengan frekuensi data yang ketiga yaitu 13, sehingga hasilnya adalah 101,92 dan seterusnya. Kemudian hasilnya yaitu 5390. Lalu selanjutnya kita ke bagian yang terakhir, yaitu mencari modus. Setelah kita mencari nilai-nilai dari frekuensi kumulatif sampai dari yang terakhir tadi, kita ke bagian modus. Modus itu sendiri rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali interval. Cara mencari tepi bawah di sini adalah frekuensi data yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu di antara data 89 sampai 95 dengan frekuensi 13, maka dapat disimpulkan tepi bawahnya adalah angka 89. Nah, itu rumusnya adalah dikurangi 0,5, sehingga 89 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 88,5. Setelah kita menemukan angka dari tepi bawah yaitu 88,5 tadi, selanjutnya kita akan mencari D1. D1 sendiri adalah angka frekuensi yang terbanyak tadi dikurangi dengan angka frekuensi sebelumnya atau di atasnya. Di sini angka frekuensi paling banyak adalah 13 dan angka frekuensi sebelumnya adalah 12. Berarti 13 ini dikurangi dengan 12, maka hasilnya adalah 1. Untuk D2 sendiri adalah frekuensi yang terbanyak tadi dikurangi frekuensi data setelahnya. Di sini setelah angka 13 adalah angka 8. Berarti 13 nanti dikurangi 8, maka hasilnya adalah 5. Dan untuk mencari angka intervalnya sendiri, yaitu angka interval di sini adalah jarak antara data di awal sampai data di akhir. Contohnya di sini adalah angka 89 ini sampai dari 95 adalah jarak intervalnya 6. Berarti langsung saja masuk ke rumus TB 88,5 ditambah D1 yaitu 1 dibagi D1 ditambah D2 yaitu 6 dikalikan dengan intervalnya tadi 6 dan mendapatkan hasil 89,5 di sini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu penjelasan modus. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.